Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya anak-anak, di pembelajaran pertama atau ke-1, kita akan belajar mengenai ungkapan atau kalimat saran, 2 perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri, 3 bidang dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Selanjutnya yaitu orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Ya, setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Selanjutnya, anak-anak, orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ya, pastinya mengenal ya. Ya, ceritakanlah. Bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Lani, ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu, bagus sekali nak. Kamu pasti sangat senang. Lani, tentu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu, betul sekali nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Lani, tentu bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Selanjutnya, apakah kalimat-kalimat berikut tersebut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Contohnya yang pertama, ibu aku mempunyai teman baru. Nah, ini bukan kalimat saran ya. Alasannya karena hanya memberitahukan bahwa aku mempunyai teman baru. 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini termasuk kalimat saran. Benar. Alasannya karena berupa anjuran untuk mengenal tetangga. 3. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Salah ya. Karena hanya berupa pernyataan bahwa mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ya, benar ya. Karena berupa anjuran untuk mengajak tetangga baru ke rumah. 5. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Benar ya. Alasannya karena berupa anjuran untuk mengenalkan tetangga baru kepada teman-teman. Yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Ya, sebaiknya Lani menyapa dan berkenalan dengan tetangga baru tersebut. Selanjutnya yang kedua, tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Apa anak-anak? Ya, sarannya Lani segera mendatangi tetangga baru tersebut untuk mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya, yang ketiga, Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Ya, sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama.
Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Ya, Lani sebaiknya menyapa Ibu Dayu dengan sopan dan ramah. Selanjutnya, anak-anak yang kelima, senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Ya, saya merasa sangat senang memiliki tetangga baru. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah berkenalan dengan mereka agar lebih saling mengenal, menghormati, dan saling menghargai. Oke, selanjutnya, Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan berupa isi kue bawang di masing-masing toples? Ya, banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Berarti 10 dikali titik-titik sama dengan 800. Berarti berapa titik-titiknya? Berarti 10 dikali 8 10 sama dengan 800, atau bisa dibalik 800 dibagi 10 sama dengan 80. Maka jawabannya adalah 80. Jadi masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, misalnya ini ada 800, hasilnya bisa kemungkinan lainnya ada 5. Misalnya 2 dikali 400, ada 4 dikali 200, ada 5 dikali 160, ada 8 dikali 100, ada juga 16 dikali 50 sama dengan 800. Dapat kamu mencoba kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Nah, ini sampean tentukan sendiri banyaknya kue bawang, berapa toples yang mungkin digunakan, berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples. Misalnya ini hasilnya 1000. Nah, ini yang hasilnya 1000, 2 dikali 500, lalu 4 dikali 250, ada 5 dikali 200, ada 8 dikali 125 sama dengan 1000, yang terakhir 10 dikali 100 sama dengan 1000. Ini adalah kemungkinan lainnya. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna hijau, kuning, atau biru, merah. Gunakan pensil warna. Contohnya seperti ini. Nah, ada segitiga, lingkaran, belah ketupat, ya, persegi panjang, ya, diwarnai warna merah, kuning, hijau, dan biru. Selanjutnya, Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun mencari inspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, misalnya, ini adalah hasil kreasi dari Lani. Menggambar seperti Lani, berkreasilah sesukamu. Pilih bentuk warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Nah, misalnya yang kedua, buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Oke. Selanjutnya yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Oke, seperti itu.
Bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping, warnai gambar dengan warna sesukamu. Oke, seperti itu ya, dikasih runcing. Ujung-ujungnya ya, lalu diwarnai sesukamu. Selanjutnya di pembelajaran kedua, anak-anak kita akan belajar manfaat memilih makanan yang sehat. 2 ungkapan atau kalimat saran, 3 kewajiban dan hak dalam bertetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahmu. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya, aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Amati kembali teks tetangga, bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran. Yang mana? Ya, ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Ada juga ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Nah, itu. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Berilah beberapa saran, tuliskan pada tempat yang tersedia. Oke, misalnya sarannya anak-anak, yang pertama, sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. 2, seharusnya sebagai warga baru mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Lani sangat senang dikunjungi ya. Lani dan keluarganya mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Nah, misalnya ada roti tawar, gorengan, manggis, kerupuk. Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Ya, saran apa yang dapat kamu berikan? Jelaskan alasanmu, lakukan secara lisan. Oke, sebaiknya Lani memilih apa, Nana? Roti tawar, karena roti tawar banyak mengandung karbohidrat, ya. Yang sangat menambah tenaga. Memilih makanan yang baik dan sehat secara tidak langsung Anda telah merawat tubuh Anda agar tetap sehat dan bugar. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein ada ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Oke, amati gambar makanan di atas. Manakah makanan yang sehat untukmu? Buatlah kelompok, diskusikan mengapa kamu harus memilih makanan yang baik. Diskusikan manfaat memilih makanan yang bergizi untuk kesehatanmu. Ceritakanlah hasil diskusimu di depan kelas. Beri tubuhmu hanya makanan bergizi. Oke, contohnya makanan yang sehat untuk kesehatan diantaranya adalah pisang. Ya, pisang itu mengandung karbohidrat, merupakan salah satu sumber energi utama bagi kita. 2, buah jambu sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. 3, roti tawar kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh. 4, buah pepaya sangat kaya vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Manfaat makanan bergizi sangat penting bagi semua orang. Selain mendukung tumbuh kembang anak, makanan bergizi juga tidak kalah bermanfaat bagi orang dewasa. Manfaat memilih makanan sehat antara lain. Yang pertama, makanan bergizi akan mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan usia. Anak-anak umumnya mudah terserang penyakit sehingga asupan makanan bergizi akan membantu membentuk daya tahan tubuh. 3, usia sekolah adalah periode emas perkembangan otak sehingga dengan memenuhi nutrisinya maka akan mendukung kecerdasan.
Dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, tentu saja anak akan lebih aktif dan ceria. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Simaklah kalimat berikut. Tulislah huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika H. Ya, contohnya mendapat bantuan H. Mengikuti aturan main, kewajiban. Antri menunggu giliran, kewajiban. Mendapat kesempatan bermain, hak. Merapikan alat main, kewajiban. Berbicara perlahan, kewajiban. Berbagi, kewajiban. Diperlakukan adil, hak. Menerima kekalahan, kewajiban. Menghargai teman bermain, kewajiban. Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Ya, bagaimanakah cara memainkannya? Apakah permainannya menyenangkan? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Contohnya seperti ini anak-anak. Persiapan 3-5 anak, 5 butir gundu untuk masing-masing anak, tanah berpasir untuk tempat bermain. Misalnya cara bermain, gambar lingkaran kecil di tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng di dalam lingkaran. Lalu semua anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran. Di belakang sebuah garis secara bergantian. Lemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main lebih dulu. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran keluar. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Cara menjentik: kelereng pertemukan ibu jari dan jari tengah, sentilkan kedua jari tepat pada gundu. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran, kalau tidak maka anak yang memilikinya akan kehilangan kelereng tersebut. Ya, pemenangnya adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau gundu terbanyak. Di pembelajaran ketiga, kita akan belajar mengenai ungkapan atau kalimat saran. 2 perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri. Bentuk dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasilnya panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan berterbaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hasil itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amati kembali teks panen rambutan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ya, sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Apa anak-anak? Ya, saran kami, Beni sebaiknya tetap memberikan sendiri buah rambutan yang ingin ia bagikan kepada tetangga pada saat dia sudah dapat melakukannya atau sudah ada waktu luang untuk memberikannya. Hal ini dimaksudkan untuk membangun hubungan silaturahmi dengan tetangga yang ia bagi. Akan amat disayangkan apabila Beni tidak memberikannya secara langsung. Apabila memang benar-benar tidak bisa, tidak ada jalan lain selain meminta tolong kerabat terdekat untuk mengantarkan buah rambutan yang ingin ia berikan. Setidaknya buah tersebut tetap bisa diantarkan kepada tetangga yang ingin Beni beri. Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Ya, saran saya adalah dibawa dengan tangan atau mengambil terlebih dahulu wadah itu.
Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Ya, jumlah buah dibagikan sama rata dengan semua tetangga. Apakah kamu memiliki pohon buah? Ya, pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan, berbagilah dengan tetanggamu. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Misalnya banyak tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Ya, 5 dikali titik-titik 500 sama dengan berapa titik-titik? Ya, 100. Jawabannya adalah 100. Jadi jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Tuliskan kemungkinan lainnya. Nah, misalnya ini selain 100 yaitu ada 2 dikali 250 sama dengan 500. 4 dikali 125 sama dengan 500. Ada 5 dikali 100 sama dengan 500. 10 dikali 50, 500. 20 dikali 25, 500. Selanjutnya, dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya. Berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut? Tuliskan jawabanmu pada tempat tersedia. Ya, misalnya ini. Anak bisa membuat sendiri ya di rumah kemungkinan lainnya. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang indah. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Ya, bentuk motifnya yang ada pada hiasan kantong kertas yaitu motif apa? Ada bunga, segitiga, ada persegi, ada lingkaran. Warna apa yang ada pada hiasan kantong? Ada merah muda, ada kuning, ada oranye, ada biru, ada coklat. Oke, cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah berikut. Oke, yang pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak masing-masing berukuran 5 x 5 cm. Menggunakan penggaris ya. Lalu buat gambar salah satu bangun datar di suatu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Lalu hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Ini adalah contohnya. Buatlah gambar serupa pada kotak lainnya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nanti yang terakhir lalu diwarnai dengan warna kesukaanmu apa saja ya. Anak-anak di rumah bisa mencoba. Di rumah, yang pertama, gambarlah bentuk dan warna yang kamu sukai seperti pada halaman 101. Yang kedua, gambarlah motif dan hiasilah dengan ciptaanmu pada halaman 115 dan 116. Cara mengerjakannya, kerjakanlah pada buku gambar kalian masing-masing. Bisa menggunakan penggaris ya untuk membantu jalannya menggambar. Setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.